Dalam beberapa tahun terakhir, satu topik terus memicu perdebatan panas di sepak bola Asia Tenggara, naturalisasi pemain. Malaysia adalah salah satu negara yang paling agresif mengambil jalur ini. Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu atau tidak, melainkan apakah jalan ini masih aman atau justru mulai berbahaya, apalagi setelah muncul berbagai sorotan soal legalitas dokumen, garis keturunan, dan prosedur FIFA. Banyak yang mulai bertanya, apakah era pemain naturalisasi Malaysia sudah memasuki titik akhir? Mari kita bahas secara jernih, tanpa emosi, dengan sudut pandang analisis manusia. Pertama, kita harus pahami satu hal penting, naturalisasi itu tidak ilegal. FIFA secara resmi membuka jalur ini melalui aturan eligibility selama pemain memenuhi syarat seperti garis keturunan, masa tinggal atau kewarganegaraan sah. Masalahnya muncul ketika prosesnya terlalu dipercepat, terlalu minim transparansi, atau tidak dikomunikasikan dengan baik ke publik dan federasi lain. Disinilah Malaysia mulai disorot. Beberapa pemain naturalisasi mereka disebut-sebut memiliki hubungan yang sangat tipis dengan Malaysia. Dokumen memang ada, paspor memang sah. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semuanya memenuhi standar FIFA secara utuh? Dalam sepak bola modern, persepsi sama pentingnya dengan legalitas. Ketika federasi lain mulai mempertanyakan, maka risiko pun ikut naik. Sekarang kita masuk ke isu paling sensitif, ancaman kekalahan WO, khususnya saat menghadapi Vietnam. Perlu ditegaskan, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang menyatakan Malaysia akan kalah WO. Namun, dalam sejarah sepak bola internasional, WO sering datang bukan karena kecurangan di lapangan, tapi di meja administrasi. Jika ada satu pemain saja yang terbukti tidak memenuhi syarat FIFA, maka hasil pertandingan bisa dibatalkan, poin bisa dicabut, bahkan kemenangan bisa diberikan ke lawan. Federasi mereka dikenal teliti dan tidak ragu melayangkan protes resmi jika menemukan celah. Jadi pertanyaannya bukan apakah Vietnam akan protes, melainkan apakah Malaysia benar-benar 100% aman dari sisi dokumen? Disinilah letak masalah utama strategi naturalisasi jangka pendek. Malaysia memang mendapat boost instan, fisik lebih kuat, pengalaman Eropa, dan kualitas individu meningkat. Namun, efek sampingnya mulai terasa. Pemain lokal kehilangan jam terbang, regenerasi mandek, dan federasi berada di bawah tekanan internasional. Jika FIFA mulai memperketat pengawasan dan ini sudah terjadi secara global, maka federasi yang agresif akan menjadi yang pertama diperiksa. Bukan tidak mungkin, naturalisasi Malaysia belum berakhir, tapi cara mereka melakukannya harus berubah total. Lalu, apakah ini akhir dari segalanya? Tidak. Juga, Malaysia masih punya opsi memperkuat akademi, transparansi dokumen naturalisasi, dan membatasi pemain naturalisasi hanya yang benar-benar tak terbantahkan. Naturalisasi seharusnya menjadi pelengkap, bukan fondasi utama.